Part keempat. Kau bukanlah pusat dunia ini. Filsuf. Kita perlu membahasnya secara berurutan. Pertama-tama, kita masing-masing adalah anggota sebuah komunitas dan disitulah kita berada. Perasaan bahwa seseorang memiliki tempat berlindung dalam masyarakat, perasaan nyaman dan rasa memiliki, ini adalah hasrat dasar manusia. Entah itu studi, pekerjaan, atau pertemanan seseorang, atau cinta atau pernikahannya. Semua itu terhubung dengan pencariannya akan tempat dan hubungan di mana dia bisa merasa nyaman. Tidakkah kau setuju? Pemuda. Ah ya, aku mengerti. Itulah persisnya yang kumaksud. Filsuf. Dan protagonis dalam kehidupan seseorang adalah aku. Sampai di titik ini, tidak ada yang salah dengan alur pemikiran tersebut. Tapi aku bukanlah pusat dunia ini. Meski aku adalah sang protagonis kehidupan, aku tak lebih dari anggota masyarakat dan bagian dari suatu kesatuan. Pemuda. Bagian dari satu kesatuan? Filsuf. Orang-orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri berpikir bahwa merekalah pusat dunia ini. Bagi orang-orang itu, yang lain hanyalah orang-orang yang akan melakukan sesuatu untukku. Mereka separuh meyakini bahwa orang lain ada untuk melayani mereka, dan bahwa perasaan mereka harus didahulukan. Pemuda. Sama seperti putri dan pangeran. Filsuf. Ya, tepat sekali. Mereka melompat dari peran protagonis kehidupan menjadi protagonis dunia. Karena alasan tersebut, setiap kali mereka terhubung dengan orang lain, yang bisa mereka pikirkan hanyalah apa yang bisa orang ini berikan padaku. Namun, dan ini tidak berlaku bagi putri dan pangeran. Ekspektasi ini tak akan dapat terpenuhi setiap waktu, sebab orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Pemuda. Benar. Filsuf. Lalu saat ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, mereka menjadi sangat kecewa dan merasa seakan-akan sudah dihina luar biasa. Dan mereka menjadi sakit hati dan berpikir, orang itu tidak melakukan apapun untukku. Orang itu mengecewakanku. Orang itu bukan kawan seperjuanganku lagi. Dia musuhku. Orang-orang yang berpegangan pada keyakinan bahwa merekalah pusat dunia ini, pada akhirnya akan selalu kehilangan kawan seperjuangan dalam waktu singkat. Pemuda. Itu aneh. Tidakkah kau berkata bahwa kita hidup dalam dunia yang subjektif? Selama dunia ini tempat yang subjektif, akulah satu-satunya yang bisa berada di pusatnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain ada di sana. Filsuf. Kupikir sewaktu bicara tentang dunia yang ada di pikiranmu adalah sesuatu seperti peta dunia. Pemuda. Peta dunia? Apa yang kau bicarakan? Filsuf. Contohnya, di peta dunia yang dipakai di Prancis, Amerika terletak di sebelah kiri dan Asia di sebelah kanan. Eropa dan Prancis digambarkan di tengah-tengah peta tersebut. Tentu saja, peta dunia yang dipakai di Cina di sisi lain menunjukkan Amerika di sebelah kanan dan Eropa di sebelah kiri. Orang Prancis yang melihat peta dunia Cina kemungkinan besar akan mengalami perasaan ganjil yang sulit dilukiskan. Seolah-olah mereka telah disisihkan secara tidak adil ke bagian pinggir, atau dengan semena-mena dikeluarkan dari dunia. Pemuda. Ya, aku mengerti maksudmu. Filsuf. Tapi apa yang terjadi ketika bola dunia dipakai sebagai lambang dunia? Sebab dengan bola dunia, engkau bisa melihat dunia ini dengan Prancis di tengah-tengah, atau Cina, atau Brazil. Setiap tempat adalah pusat, dan di sana yang bersamaan tidak ada tempat yang menjadi pusat. Bola dunia mungkin dihiasi titik pusat dunia dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, sesuai lokasi dan sudut pandang orang yang melihatnya. Itulah sifat dasar bola dunia. Pemuda. Itu benar. Filsuf.
Pikirkan apa yang tadi kukatakan, bahwa engkau bukanlah pusat dunia ini. Sebagai hal yang sama, engkau adalah bagian dari sebuah masyarakat, bukan pusatnya. Pemuda, aku bukanlah pusat dunia ini. Dunia ini adalah bola dunia, bukan selembar peta yang dipotong di atas bidang datar. Aku bisa memahaminya secara teori, tapi kenapa aku harus menyadari fakta bahwa aku bukanlah pusat dunia ini? Filsuf, sekarang kita akan kembali ke tempat kita mulai. Kita semua sedang mencari-cari perasaan memiliki yang mengatakan enak rasanya ada di sini. Namun, dalam teori psikologi Adler, perasaan memiliki adalah sesuatu yang hanya dapat diraih seseorang dengan berkomitmen aktif terhadap masyarakat atas kemauannya sendiri, bukan dengan sekedar hadir. Pemuda, dengan berkomitmen aktif, apa yang dilakukannya? Filsuf, dia menghadapi tugas kehidupannya. Dengan kata lain, dia mengambil sendiri langkah-langkah untuk maju, tanpa menghindari tugas-tugas hubungan interpersonal dalam pekerjaan, pertemanan, dan cinta. Kalau engkau adalah pusat dunia ini, tak akan terlintas di pikiranmu sedikit pun komitmen terhadap masyarakat. Sebab orang lain adalah seseorang yang akan melakukan sesuatu untukku, dan kau tidak perlu melakukan berbagai hal sendiri. Tapi kau bukanlah pusat dunia ini, begitu juga aku. Seseorang harus berdiri di atas kedua kakinya sendiri dan melangkah maju dengan tugas-tugas hubungan interpersonalnya. Dia perlu berpikir bukan tentang apa yang akan orang ini berikan padaku, tapi lebih pada apa yang bisa kuberikan pada orang ini. Itulah komitmen terhadap masyarakat. Pemuda, apakah karena seseorang memberikan sesuatu maka dia bisa menemukan tempat perlindungannya? Filsuf, benar. Perasaan memiliki adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui upayanya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang dikaruniakan kepadanya sejak lahir. Perasaan sosial adalah konsep kunci yang banyak diperdebatkan dari teori psikologi Adler. Itu jelas konsep yang awalnya sukar diterima oleh sang pemuda, dan wajar bila dia tersinggung saat diberitahu bahwa dia orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi yang membuatnya merasa lebih sulit menerima adalah luasnya jangkauan masyarakat tersebut, yang meliputi alam semesta dan benda-benda mati. Apa yang dimaksud oleh Adler dan filsuf ini? Dengan ekspresi bingung, pemuda itu perlahan-lahan membuka mulut untuk berbicara.